Hi, welcome to Level Up Podcast by Academy, a show to inspire your day, featuring by fascinated guests, hosted by me, Hilman Fajrian, CEO and founder of Academy. We talk about Business 101, the spirit of entrepreneurship, career insight, and lifetime values. Each episode is a far-reaching thought, the intimate conversation which leads you to the unexpected journey. We are proud to bring you to the other side of the story. Please have a seat and enjoy it. Hai, senang bertemu Anda lagi di Level Up by Academy. Level Up adalah program podcast dalam bentuk talk show selama 1 jam dengan para entrepreneur, industry leader, dan profesional. Program ini diinisiasi oleh Academy, aplikasi kursus online bersertifikat nomor 1 di Indonesia. Di program Level Up, saya, Hilman Fajrian, CEO dan founder Academy, menjadi tuan rumah bagi berbagai tokoh yang inspiratif dan luar biasa. Kita akan berbincang tentang berbagai macam topik, mulai dari kewirausahaan, bisnis, manajemen, karir, dan perkembangan baru dalam industri. Pada edisi kali ini, Level Up kedatangan guest yang luar biasa. Seorang anak muda yang juga seorang profesional, punya karir cemerlang di industri education technology di Indonesia, serta seorang aktivis pendidikan. Wow. Mari kita sambut Rangga Septiadi dari Karirmu. Halo Rangga. Hai. Terima kasih sudah bersedia bergabung di bincang-bincang Level Up kali ini. Sedikit tentang Rangga. Saat ini ia adalah Chief of Karirmu. Karirmu sendiri adalah sebuah platform pelatihan di bawah brand sekolahmu. Rangga sendiri punya pengalaman sangat panjang dalam educational service, lebih dari 5 tahun. Dan begitu juga pengalaman dia dalam bidang people development atau HR. Rangga pernah berkarir di Mapan yang merupakan grup dari Gojek, kemudian sekolah Cikal dan lain sebagainya. Dia juga certified professional coach. Ya, tolong saya dan kami di sini dibimbing ya, coach ya. Dan yang tak kalah luar biasanya, Rangga juga adalah pengajar dalam gerakan Indonesia Mengajar. Awesome. Ya, Rangga, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang hard skill versus soft skill. Bagaimana untuk menyeimbangkannya dan kemudian bagaimana untuk mengembangkannya baik dari sisi talent itu sendiri maupun dari sisi perusahaan. Oke. Kita tahulah soal apa itu hard skill dan soft skill dan apa yang masuk ke dalam klasifikasinya. Hard skill merupakan technical, kemudian soft skill yang non-technical. Nah, tapi apakah penting buat seseorang atau seorang talent untuk dapat mendeteksi atau mengklasifikasi apakah skill atau kompetensi yang dia miliki itu masuk dalam klasifikasi hard skill atau soft skill? Ataukah dia hanya harus ya berorientasi pada result atau hasil aja gitu, tanpa harus tahu ini skill apa yang penting hasilnya baik gitu. Nah, apa sih gunanya bagi seorang talent untuk bisa mengidentifikasi kriteria-kriteria tersebut? Thank you. Pertanyaan menarik banget gitu ya. Hard skill and soft skills. Dan apa kalau lebih spesifik lagi, apakah kita perlu bisa membedakan mana hard skill dan soft skills? Itu aku mengasosiasikan atau menganalogikannya mungkin mirip kayak kita perlu mengenal bahwa ada zat cair, zat gas, dan benda padat gitu ya.
untuk akhirnya nanti bisa lebih banyak lagi menguasai apa namanya kedua hal atau ketiga hal itu kayak gitu. Jadi kayaknya memahami pembedaan antara hard skill dengan soft skills tuh penting banget. Dan terutama kemudian ketika dalam konteks bekerja, kita nanti mungkin dapat feedback dari atasan, dapat feedback dari teman-teman yang lain gitu ketika mungkin kurang menguasai apa itu yang lagi dibahas. Ini lagi ngomongin hard skill, lu kayaknya perlu bagusin lagi deh soft skills lo. Terus kemudian kayak bingung soft skills ini lo yang ngomongin apa sih gitu. Itu kayaknya jadi suatu hal yang menyulitkan gitu. Jadi menurutku sih perlu banget untuk bisa membedakan which one is hard skills and yang mana yang soft skills gitu. Walaupun tapi memang nggak perlu yang sampai kayak jadi hafalan banget gitu ya. Tapi lebih banyaknya memang lebih kayak memahami sih apa yang membedakan antara keduanya. Iya, Rangga. Mungkin juga kadang tidak mudah ya untuk mengidentifikasi apakah sebuah skill tergolong ke dalam hard skill atau soft skill, khususnya pada bidang-bidang pekerjaan di luar technical atau engineering gitu. Sebagai contoh di bidang marketing aja ya, di bidang marketing atau bidang sales. Ya kalau di bidang engineering misalnya seorang programmer kita tahu jelas lah ya, gitu. Hard skill-nya ya bagaimana kemampuan dia coding gitu. Boleh disampaikan nggak contoh hard skill dan soft skill di bidang marketing misalnya? Oke. Hard skill itu kan dia berasosiasi atau berkaitan dengan kemampuan teknis ya di suatu role atau posisi tertentu gitu ya. Kayak tadi misalnya programmer atau engineers gitu ya, hard skills dia berputar di seputar coding, kemampuan bahasa pemrograman dengan beragam bahasanya gitu ya. Atau mungkin kayak fotografer ya, kemampuan dia untuk menentukan shutter speed yang pas gitu ya, kemudian memilih kombinasi dari segala macam fitur-fitur yang ada di kameranya dia gitu. Itu tuh bagian dari hard skills gitu. Sementara kalau kayak soft skills tuh mungkin lebih banyaknya berkaitan dengan apa ya, mungkin aku menyebutnya transferable skills kali ya. Jadi sesuatu yang di pekerjaan apapun dia bakal perlu muncul, berpikir analitis, problem solving, komunikasi, kolaborasi, ngobrol kayak gini gitu ya, kemampuan mingle, kemampuan untuk mencairkan suasana dan seterusnya. Itu kayaknya di setiap posisi itu kayaknya perlu deh. Jadi kalau apa namanya yang pembedaannya itu yang pertama ya, hard skills dan soft skills. Kalau kemudian kalau ditanya contohnya kalau di bidang marketing, hard skills-nya anak-anak marketing tuh mungkin digital ads, mengelola digital ads, atau mungkin kalau dia berhubungan dengan konten marketing ya mungkin nge-craft tulisan, bikin kreatif dan tertentu kayak gitu. Itu tuh bagian dari hard skills-nya gitu. Tapi marketing itu kan juga serving ya, sebenarnya serving business unit misalnya, atau dia serving tim bisnis gitu. Akhirnya kemampuan melayani, soft skills melayani, mendengarkan, berkomunikasi, berkolaborasi itu tetap penting gitu. Jadi hard skills-nya tadi bicara tentang gimana eksekusi 1-2 teknik ads, digital ads, content writing dan seterusnya. Sementara kalau yang si soft skills-nya kolaborasi, komunikasi, ngobrol, melayani business unit dan seterusnya, itu aku pikir bisa jadi contoh hard skill dan soft skills di marketing ya. Iya, Angga agree. Iya. Tapi saya akan bertanya sebaliknya nih. Untuk mereka yang bekerja di bidang teknik atau engineering ya, di mana hard skill itu sangat
tangible atau kasat mata. Misalnya seperti saya contohkan tadi, para programmer itu terus-menerus mengasah kemampuan atau kompetensi hard skill-nya dalam coding ya. Dan di dalam komunitas programmer sendiri, kemampuan hard skill itu menciptakan sebuah otoritas. Jadi kayak saya pun latar belakang saya dari technical ya. Engineers juga ya? Iya, jadi paham karakternya. Jadi misalnya kalau dalam sebuah kelompok programmer begitu, baik dia di dalam atau maupun di luar perusahaan, otoritas itu dia nggak muncul karena mandat atau karena role segala macam. Jadi respect itu muncul karena ya kompetensi hard skill-nya biasanya gitu. Nah, tapi ada karakter yang sama, ya, yang mirip ya dalam kelompok programmer itu. Pertama, mereka introvert. Iya. Mereka introvert, dan punya tantangan tersendiri karena introvert itu dalam kolaborasi. Pernah saya dalam satu titik berpikir begini, oke, mungkin memang programmer tidak begitu penting untuk mengembangkan skill komunikasinya ya, gitu. Yang harus mereka lakukan adalah mengembangkan kompetensi codingnya, hard skillnya. Saya sempat pada berpikir seperti itu. Nah, tapi di lain sisi, ketika kemampuan dalam berkolaborasi atau berkomunikasi itu tidak dikembangkan, ya terjadi bottleneck dalam project dan segala macam karena hambatan-hambatan tersebut. Sehingga kompetensi soft skill dalam kolaborasi dalam kelompok programmer itu menurut saya menjadi kritikal, dan itu baru berasa akhir-akhir nih, misalnya baru kerasa bisa di akademi begitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri, apa sih critical soft skill yang harus dimiliki seorang individu dalam kelompok engineer, ya, kalau dikaitkan dengan karakter bawaan mereka? Berat banget nih. Iya, karakter bawaan ya, aku sendiri merasa karakter bawaan tuh memang ada yang cenderung ajak gitu ya. Jadi memang nggak akan berubah gitu, karena kaitannya dengan mungkin kombinasi emosi dia, karakter, sifat bawaan gitu ya. Itu yang kelihatannya memang nggak akan berubah gitu. Dan untuk hal-hal yang nggak berubah atau nggak bisa berubah ya mungkin memang nggak harus dipaksakan berubah gitu ya. Kemampuan mengidentifikasi perasaan, emosi apa yang lagi muncul gitu ya, di setiap orang, termasuk engineers gitu mungkin. Apalagi kalau misalnya tadi stereotipnya banyak yang introvert gitu kan, yang aku pahami berarti kan kalau introvert banyak ini ya, banyak berdiskusi dengan diri sendiri dan seterusnya, menyerap energinya dari diri sendiri gitu. Artinya sense atau awareness-nya perlu bagus gitu. Oh, gue tuh lagi nggak mood. Oh, gue tuh lagi capek, atau gue lagi sedih, atau gue lagi takut, atau gue lagi apa gitu. Itu yang kayaknya perlu dimiliki. Yang itu kemudian bisa ngebantu kita ketika kita udah paham situasinya lagi kayak gimana. Itu mungkin yang kemudian bisa membantu kita mengkomunikasikan ke rekan kerja yang lain gitu. Ya kalau lagi bete, masa bete terus-terusan gitu kan engineer gitu. Kalau lagi suntuk masa suntuk terus-terusan gitu. Ya mungkin kalau lagi suntuk ya udah off dulu gitu ya, apa baca anime dulu mungkin, atau dengerin musik dulu gitu. Begitu moodnya udah balik lagi kemudian ya dia mungkin oke, gue udah siap untuk ngobrol lagi sama product manager gue gitu, atau gue udah siap untuk ngobrol sama orang bisnis gitu. Jadi menurutku mungkin kalau ditanya critical skills-nya di bidang itu yang paling penting tuh
kemampuan ini ya, interpersonalnya ya, kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang lagi dirasain dan apa yang lagi ya dirasakan ya. Iya, tapi gini loh, Rangga. Eh, ini bukan pola sih ya. Saya hanya banyak menemukan hal sebaliknya itu kok sering saya temukan dalam perjalanan karir saya. Eh, itu biasanya terjadi sebaliknya kepada bidang non teknikal. Jadi soft skillnya menonjol, tapi hard skillnya tidak seperti itu. Bagi contoh, ini orang kalau ngomong lancar bener gitu ya. Kalau cerita apa, maksudnya ngomong ke kita, bicara ide, bicara konsep dan segala macem. Tapi ketika suruh dieksekusi, gitu, diminta mengeksekusinya, yang eksekusi itu banyak ditentukan oleh hard skillnya, itu saya sampai bilang, kok hasilnya nggak sebagus omongan lu sih? Iya kan? Misalnya untuk drafting sebuah konsep, misalnya sebuah campaign aja, sebuah apa gitu, market research segala macam, itu kalau sebelum dieksekusi itu kayak wah banget gitu ya. hebat banget gitu. Oke, kerjain. Terus, kok lebih bagus omongan lu sih? Kalau dari cerita saya tadi itu, kamu nanggapinnya gimana? Macem-macem juga sih ya, maksudnya jangan-jangan memang kan ada orang yang tipikalnya strategic thinker gitu ya, ada yang kemudian memang eksekutor gitu. Jangan-jangan memang dia termasuk dua orang yang berbeda tuh. Dia termasuknya strategic thinker gitu, kayak wah di atas kertas dia bisa menyusun dan segala macamnya, tapi begitu udah eksekusi jangan-jangan soft skills-nya dia juga kurang. Soft skills dalam arti kayak mengkomunikasikan maksud dia ke tim project-nya gitu ya. Terus kemudian ada hard skill juga yang mungkin masih kurang juga gitu ya, kemampuan cascading pekerjaan dari yang besar dicacah jadi kecil-kecil gitu ya. Itu jangan-jangan juga memang ada ada gap juga gitu, jadinya kayak orasinya lebih bagus daripada eksekusinya gitu. Iya. Tapi yang kamu singgung tadi itu menarik gitu, antara strategic thinker dengan eksekutor. Tapi kalau Pak iya. CEO pasti punya semuanya itu pasti. Masa sih? Enggak lah. Saya cuma bantu teman-teman di sini. Jadi saya melihat ya ini juga dalam perjalanan karir saya sering menemukan orang self-claim bahwa dia strategic thinker. Yang saya lihat kecenderungan itu muncul karena tidak mau tangannya kotor. Satu. Ya, tidak mau tangannya kotor karena ketika mempertemukan sebuah rencana ke dunia nyata, gitu, tangan pasti kotor. Ya, kita akan berkeringat dan segala macam. Dan dunia kenyataan itu tidak berjalan di atas kertas. Ya, walaupun apapun yang kita tentukan di atas kertas itu penting sebagai rencana kita. Nah, kalau jadi orang cenderung misalnya gini, misalnya gue bagian mikirnya aja deh, gitu. Bagian mikirnya, lu yang bagian eksekusinya gitu. Padahal kalau dibilang bagian mikir, ya pertama orang duduk-duduk aja juga mikir. Kemudian ya tanpa itu dilakukan, ya apa yang dia pikirkan tidak jadi apa-apa. Gitu. Dan kemudian dari mana kita tahu apa yang dia pikirkan itu benar? Jadi menurut kamu, misalnya ada nggak sih sebuah kriteria
bagi seseorang dalam menilai dirinya sendiri bahwa dia itu memang tepat untuk menjadi seorang yang berada di level strategik. Iya. Oke. Kalau orang yang ada di level sebenarnya ini bakal apa namanya, jawabannya tuh mungkin akan balik lagi bahwa bawaan atau karakter orang tuh beda-beda gitu ya. Ada yang dia strategic thinker gitu, tapi tangannya mau kotor gitu ya. Aku dapetin figur itu tuh misalnya dari Cap Aldi ya, Aldi Haryo Pratomo dulu, CEO-nya Mapan. Visinya kuat gitu ya, strategis banget gitu. Tapi ya yang bikin salut tuh dia mau keluar kantor ke desa-desa waktu itu, suburban gitu, ya ngobrol gitu sama usernya gitu, dan mencoba mendalami kehidupan usernya. Tangannya kotor kalau tadi Hilman bilang gitu. Jadi memang akhirnya bawaan juga tuh yang menentukan tuh. Dia memang yang apa namanya, cuma proklaim aja bahwa dia adalah strong strategic thinker, tapi sebenarnya nggak mau atau nggak berani mengeksekusi. Jangan-jangan bukan nggak mau, tapi dia nggak berani gitu, nggak berani ngeliat kegagalannya gitu kan sebenarnya. Oh, ini kalau gagal gue yang disalahin nih, gue nggak mau gitu. Ya dia cuma nggak berani itu. Berarti itu lag lagi di soft skills lagi tuh sebenarnya kan, kekurangan dia di soft skills lagi gitu. Tapi ada juga kan yang memang bawaannya kayak tadi si Aldi Haryo Pratomo itu yang ya walaupun dia punya visi yang besar gitu, tapi kayak begitu eksekusi dia pingin banget kotor gitu, dan kayaknya dia nggak seneng tuh kalau nggak denger langsung gitu dari users tuh, kayaknya nggak seneng gitu. Jadi emang kayak pengen kotor banget tangannya. Dan again kayak menurutku balik lagi ke pembawaan, karakter, dan juga value-nya si orang ini gitu ya. Jadi kayak tetap bakal berpengaruh banget tuh yang jadi bawaan itu. Iya. Nah, kita balik lagi nih, hard skill versus soft skill. Nah, apakah kamu melihat bahwa keseimbangan atau porsi yang sama antara hard skill dan soft skill pada seorang individu itu adalah, keseimbangan itu adalah, apakah adalah sesuatu yang ideal? Maksudnya seimbang berarti 50-50 gitu ya. Apakah porsi dari masing-masing itu tergantung dari ya scope pekerjaan, role, atau experience level seorang talent? Agree yang kedua sih, itu kayaknya tergantung sama scope of work-nya, job role-nya gitu ya, job spec-nya dia gitu. Kayaknya apa namanya bakal tergantung dengan kebutuhannya gitu. Jadi bisa jadi itu bukan sesuatu yang perlu diseimbangkan gitu, tapi memang apa ya, dimunculkannya itu tergantung dengan situasi dari posisi dia, tuntutan pekerjaannya gitu ya. Kayak tadi kan pas kita ngobrolin yang anak-anak marketing nih, mungkin ada yang memang lebih banyak, ada marketing yang mungkin lebih banyak menonjolkan kemampuan komunikasinya, kolaborasinya, menjual ide dan seterusnya gitu. Tapi ada juga yang tadi misalnya fokusnya ke gimana eksekusi iklan, gimana bikin konten, dan seterusnya gitu. Nah, jadi mungkin bukan sesuatu yang perlu dibalance, tapi justru sesuatu yang disesuaikan dengan scope of work-nya kali ya. Jadi setuju dengan dengan pernyataan Hilman tadi, malah tergantung dari scope of work-nya sih. Sekarang kita ngobrol soal hubungannya ini pada startup lah ya. Gitu. Jadi buat saya sendiri, buat saya pribadi, itu salah satu tantangan yang
paling tidak mudah itu untuk menentukan prioritas. Jadi waktu kita sangat terbatas, resource juga sangat terbatas, tapi targetnya moonshot gitu. Targetnya tidak terbatas. Targetnya moonshot gitu. Nah, salah satu prioritas itu adalah soal people development, yang dimana itu harus adaptif dan relevan ya on any stage of my company. Jadi ya ketika stage-nya berubah, maka segala prioritas atau strategi dan operasionalnya harus berubah. Nah, di mana dalam setiap fase itu saya harus memilih salah satu di satu waktu. Nah, untuk terutama ya dalam hal ini tim saya harus develop hard skill mereka dulu, gitu, atau soft skill mereka dulu. On any stage of my company, dari dulu ketika masih development, kemudian masa validation dan segala macam, itu saya harus pilih prioritas mana yang harus saya nurture dulu, hard skill-nya atau soft skill-nya. Nah, di sisi lain saya juga sadar ini kalau saya salah tentukan pilihan, salah tentukan prioritas, ini bencana nih. Gitu. Karena artinya saya memilih prioritas yang enggak relevan, yang wasting time dan terutama juga wasting resource. Ya, tapi saya beruntung lah ya bahwa dalam 4 tahun akademi ya we're growing on track. Jadi artinya keputusan saya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Beruntung. Melesat Jadi saya gitu kok. Kenapa? Melesat gitu kok akademi. Enggak. Jadi saya ternyata beruntung gitu kemarin. Pilihannya nggak jelek-jelek amat. Nah, kalau kita bicara tentang failing startup, teman-teman startup kita yang gagal gitu ya, apakah kamu melihat ada kesalahan dalam menentukan prioritas talent development di dalam organisasi mereka on any stage of their company? Kalau berefleksi gitu ya, waktu dulu di Mapan, Mapan tuh waktu itu aku join kayak di tahun keduanya mungkin ya. Jadi bukan tahun kedua deh, malah tahun pertamanya setelah Cap Aldi balik dari kuliah. Itu tuh kayaknya emang nggak jadi prioritas ya waktu dulu tuh talent development gitu ya. Maksudnya gini, kayak bener banget tuh tadi, resource terbatas gitu ya, waktu, ya pasti budget juga gitu ya. Jadi memang belum prioritas gitu ya kayaknya kalau di startup, apalagi yang di fase awal-awal banget gitu, karena keterbatasan yang tadi gitu ya, keterbatasan resources, waktu dan seterusnya gitu. Makanya kemudian memang yang penting, jangan-jangan yang lebih penting dan mungkin lebih meminimalkan cost adalah hire orang yang tepat ya. Jadi kalau di HR tuh ada giumnya, hire for attitude, train for skills gitu kan. Jadi yang di hire tuh attitude-nya gitu ya, atau mungkin kita kalau konteks diskusi kita salah satunya si soft skills-nya gitu ya. Nanti kemudian hard skills-nya itu yang kemudian bisa disiapkan gitu ya, atau bisa dimatangkan. Itu yang mungkin juga banyak yang milih akhirnya ambil anak-anak SMK misalnya, atau anak-anak lulusan dari perusahaan yang dari kampus yang biasa gitu ya, tapi kemudian punya attitude atau punya soft skills yang bagus gitu, yang kemudian nanti dilatih gitu. Karena memang belum jadi prio gitu kan kalau di awal startup tuh, apalagi untuk mengembangkan soft skills yang nggak mudah gitu. Jadi kayaknya emang dari depan tuh modalnya harus cukup kuat, punya soft skills yang bagus gitu. Ketika nanti
hard skill-nya bisa dikembangkan di dalam. Nah, tapi pengembangan di dalam juga bisa jadi nggak harus melulu training juga ya gitu apa namanya. Tapi ada cara-cara lain mungkin yang bisa dikembangkan. Kalau dulu tuh misalnya dan sekarang juga kalau di karirmu juga kita coba lakukan, instead of mengirim ke suatu pelatihan gitu ya, jangan-jangan mengundang mentor, mengundang orang dari luar cerita tentang pengalaman spesifik gitu, itu lebih oke tuh daripada apa namanya 1-2 pelatihan yang apa namanya nggak terlalu formal tapi juga pengalamannya nggak dapat banyak gitu pengalaman praktisnya. Gitu kali ya jawabanku ya. Iya, tapi aku mau tanggapi yang gitu tadi, yang kayak yang kamu sebut ada game dalam HR tadi ya. Ketika recruiting, hire for attitude, kemudian train for skill. Nah sekarang gini, saya akan kembali membahas soal early startup, ya, atau dia dalam very early, ketika organisasinya mungkin belum ada tim yang spesifik pada HR atau people development ya. Dan saya pikir itu ya benar-benar aja karena di masa awal mereka harus fokus dalam product dev, kemudian melakukan validasi di market dan segala macam. Nah, kalau kita bicara soal hire for attitude, apa sih menurutmu kriteria yang bisa digunakan tentang attitude ini? Karena menurut saya orang cenderung cenderung berteman dengan orang yang sama dengan dia. Setuju. Begitu. Yang sama dengan dia, yang misalnya punya pikiran sama segala macam. Padahal di lain sisi dalam sebuah kelompok itu diversity itu penting. Terus yang kedua, belum tentu juga, misalnya ketika founder melakukan hiring, dia mencari orang yang mirip dengan dia, belum tentu juga karakter pada diri dia itu sesuatu yang produktif untuk perkembangan perusahaan. Tapi dia malah nambahin masalah dengan cari orang yang mirip. Gitu kan. Kamu bisa bayangkan, misalnya foundernya orang teknikal, dia introvert. Gitu. Dia kemudian hiring seorang engineer introvert juga. Orang introvertnya tambah jadi 2 gitu kan. Diem-dieman gitu ya di kantor ya. Orang introvertnya pindah jadi 2 gitu. Jadi tapi attitude seorang introvert itu emang cocok buat dia. Mungkin dia nggak akan cocok kalau ketemu yang extrovert gitu. Malah direcokin mulu mungkin. Nah jadi begitu. Apa sih kriteria yang bisa digunakan atau best practice tentang attitude itu yang bisa dijadikan referensi oleh para founder startup, terutama pada early stage ya, dimana ketika dia harus melakukan hiring itu sendiri, sementara dia bukan orang HR, bukan orang apa gitu. Menurut kamu gimana? Kriterianya gimana? Gitu. Aku tuh paling suka kalau interview gitu ya atau hiring, yang paling dicek tuh satu motivasi, yang kedua learning skills-nya. Motivasi jelas ya, dia kenapa kemudian mau join, mau masuk ke industri ini. Sementara misalnya dia punya banyak pilihan di tempat lain gitu. Nah, kalau learning skills tuh bicaranya 3 hal menurutku. Yang pertama, dia mau kemana, dia tahu mau kemana. Kenapa ini penting tahu mau kemana dan berhubungan dengan learning skills. Bayangkan kalau ada orang yang join di kita gitu, tapi dia nggak tahu mau kemana karirnya. Pasti learning curve-nya beda sama orang yang dia tahu mau kemana, ya kan? Kalau ada yang berpikir ingin jadi engineers atau engineering manager dalam berapa tahun, dia mungkin udah dari awal menyiapkan dirinya
um, ngumpulin skills. Kalau game tuh ngumpulin experience points, ngumpulin apa segala macam gitu kan, supaya dia bisa beli apa gitu kalau di store, kalau di game ya gitu kan. Nah, jadi satu, learning skills itu berkaitan sama dia tahu mau kemana, itu yang penting. Yang kedua, dia mandiri dalam mencapainya. Mandiri tuh bukan berarti semuanya harus dia kerjain sendiri gitu, tapi paling enggak minimalnya kalau dia tahu kalau gue perlu belajar tentang ini, kayaknya gue perlu menghubungi ini ya gitu. Walaupun sekedar kayaknya gitu ya, bisa jadi nggak expect apa nggak tepat gitu. Oh ternyata salah, bukan ke sini. Gue harusnya belajarnya ke sini gitu. Tapi paling nggak dia punya kemandirian untuk mencapai itu dan nggak mengandalkan perusahaan untuk bisa mengembangkan dirinya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu reflektif. Tahu begitu udah tahu mau kemana, mandiri mencapai kesananya, dia juga reflektif. Di titik tertentu dia tahu, gue udah 3 tahun ya. Dia reflect ke belakang, dia lihat skills apa yang berkembang, pengalaman apa yang berkembang, dan dia tahu 2 tahun lagi gue akan menuju ke sana. Apa yang masih jadi gap di gue ya, gitu. Nah itu tuh kayaknya 3 hal itu sih yang seringnya aku tanyain tuh. Dia mau kemana, apalagi sih yang mau lo kembangin gitu. 3 poin itu tuh apa yang biasanya aku explore. Cool. Iya. Makasih Rangga. Jadi saya udah dapat bocoran nih kalau suatu saat apply ke karirmu dan kamu interview saya gitu. Kebalik. Nah sekarang buat teman-teman terutama yang baru masuk dunia kerja, yang di entry level atau junior level, menurut kamu apa sih yang harus diprioritaskan oleh teman-teman di entry level atau junior level untuk dikembangkan, diprioritaskan untuk dikembangkan? Hard skill atau soft skill menurut kamu? Soft skills. Oh iya, kenapa itu? Dan apa soft skill yang mana? Pertama, perjalanannya panjang untuk membangun soft skills. Tadi ya, kebiasaan misalnya kolaborasi, ngobrol gitu ya, membangun kenyamanan kita untuk ngobrol dengan orang lain tuh untuk beberapa orang mungkin bukan hal yang mudah gitu ya. Apa tadi misalnya seorang engineer gitu misalnya yang apa dikenal cukup kurang fluent gitu saat ngobrol gitu. Tapi kalau dia berpikir nantinya dia akan menjadi seorang leader di dunia engineering, ya mungkin dia perlu punya skill itu, karena makin ke atas kan sebenarnya makin generalis ya, apa namanya, skill spesifik tuh mungkin betul tadi jadi authority gitu, tetapi kemampuan komunikasi, kemampuan memimpin itu kayaknya jadi hal yang penting, dan membangunnya nggak bisa cepat, apalagi nggak bisa lewat 1-2 hari training gitu, leadership gitu misalnya, problem solving itu kayaknya membangun waktunya cukup lama gitu. Jadi kalau teman-teman yang ada di entry level masih punya waktu cukup banyak untuk mengembangkan diri, menurutku soft skills yang perlu dikembangkan. Apalagi kalau misalnya ada anak SMA atau mahasiswa yang mendengarkan ini juga, menurutku kembangkan soft skills dari awal waktu dari kuliah atau dari sekolah gitu. Karena setelah itu kemudian waktu yang tersisa ngembangin hard skills itu belajar 1-2 hari, mungkin beberapa skills itu mudah dikuasai gitu ya, instead of soft skills yang mungkin perlu waktu yang cukup lama. Kalau ditanya apa spesifiknya, balik lagi menurutku tadi learning skills itu sih yang aku hire, salah satunya si learning skills. Tahu mau kemana, gain mandiri, kemudian juga kemampuan reflektif itu yang terus perlu diasah. Bahkan di paling nggak di aku sendiri gitu, di pengalaman kerja yang udah sekian ini, tetap aja si learning skills ini yang tetap perlu dikembangin gitu. Apa namanya,
oh gue tuh ternyata belum tahu tentang topik ini, term ini, itu aku biasanya catet tuh, ini ada term yang gue belum ngerti gitu, dan exploring sendiri gitu, exploring lewat googling, cari buku di Amazon dan seterusnya gitu. Memang itu yang terus dikerjain sih gitu. Jadi kayaknya learning skills tuh paling pentingnya tuh menurutku. Iya, tapi gini, Rangga, saya penasaran dan ingin men-challenge yang tadi, pendapat kamu tadi. Karena gini, misalnya seorang entry level, dia baru fresh graduate. Misalnya anggap saja dia bidang pendidikan accounting, dan kemudian ya karirnya dia menjadi akuntan dalam perusahaan. Saya sering menemukan, saya tidak menyebut ini pola, saya sering menemukan bahwa ketika seorang entry level dia masuk ke dalam sebuah bidang kerja, di mana dalam bidang tersebut itu sangat dibutuhkan hard skill. Sementara dari sektor pendidikan kita itu mungkin masih belum begitu match antara apa yang diajarkan, hard skill yang diajarkan, kompetensi yang diajarkan di bangku kuliah dengan kebutuhan di dunia industri. Misalnya, dia belajar accounting di fakultas akuntansi, di jurusan akuntansi gitu. Tapi apakah apa yang dia pelajari dulu itu bisa serta-merta diterapkan dalam sebuah perusahaan dengan ciri khasnya tersendiri? Nggak usah bicara soal ciri khasnya lah, tapi bagaimana ketika itu menjadi best practice dalam perusahaan. Nah, saya cenderung melihat itu. Nah, artinya buat si perusahaan sendiri ngelihatnya, ya lu dulu belajar akuntansi apaan sih gitu kan, di kuliah kok gini aja, ngejurnal aja masih salah-salah gitu. Bikin laporan keuangan, misalnya laporan laba rugi segala macam kok masih kagak tahu gitu. Emang dulu belajar apaan sih gitu. Nah, dan itu kan pernyataan soal hard skill ya. Iya, benar-benar. Nah, menurut kamu gimana gitu dari tanggapan saya ini? Iya. Again kalau ditelusuri menurutku soal learning skills ini sih yang jadi isunya ya. Aku nggak tahu ya, maksudnya teman-teman yang sekarang entry level tuh kebanyakan seperti apa polanya. Tapi dulu tuh waktu awal-awal kerja punya cita-cita gitu ya, ingin jadi HR leaders gitu, dan yang di zaman itu belum ada ini ya, belum banyak job portal kayak sekarang gitu mungkin. Jadi masih Kompas Sabtu Minggu deh tuh ya kan yang dikumpulin kayak gitu. Nah, yang aku kumpulin tuh speknya HR leaders tuh apa sih gitu. Kalau gue mau jadi HR leaders, apa sih yang harus gue kuasain? Payroll, undang-undang ketenaga kerjaan, ini segala macam. Itu kan ngebangun komitmennya ya, yang tadi aku bilang ya, ngebangun lo mau kemananya gitu. Gue mau ke sana jadi HR leaders gitu. Lalu kemudian ternyata di kuliah gue gak pernah mempelajari itu ya gitu. Oke, kalau gitu gue coba cari training atau apapun yang berkaitan dengan itu yang bisa mengantar gue ke sana gitu. Jadi deep insight-nya memang yang melandasi itu adalah soft skills-nya, tapi setuju begitu lulus entry level ya lo harus bisa assess ada dipakai di dunia kerja, bukan yang kayak gitu. Berarti kan ada gap kan. Nah, kemampuan melihat gap ini balik lagi yang tadi reflektif tadi itu tuh. Kemampuan melihat gap. Nah, itu yang kemudian juga perlu akhirnya udah tahu gapnya, itu yang diisi gitu. Nah, belajarnya di mana? Di akademi banyak tuh.
Terima kasih buat endorse-nya, Rangga. Iya, dan sekarang kalau kita bicara soal pelatihan gitu ya, bicara soal pelatihan ya itu kita tahu lah cara-cara mainstream ya dalam sebuah organisasi dalam mengembangkan terutama hard skill, ya terutama kita bahas soal hard skill gitu. Jadi itu cara paling umum ikut pelatihan. Nah, Hard skills. tapi tadi seperti yang kamu mention sebelumnya bahwa eh, memanggil seorang expert atau seorang trainer atau seorang industry leader untuk ya bisa sharing experience itu mungkin salah satu cara hacknya gitu ya, yang mungkin lebih efektif dibanding ngasih pelatihan. Nah, jadi saya juga pengen tahu gitu. Kalau kita bicara soal hard skill development dalam sebuah perusahaan, eh, kamu punya nggak contoh lain best practice yang tidak mainstream gitu? Kalau di akademi itu contohnya kami punya hackathon di sini. Kami punya hackathon dan itu hard skill. Dan nah kalau kamu sendiri tadi bisa ini nggak ngasih contoh gitu. Jadi teman-teman yang lain bisa punya referensi, nggak kalau ngomong hard skill nggak cuma pelatihan aja. Harusnya gue nggak boleh ngomong gitu ya. Jadi Kita nggak boleh discouraging ya. ngomong gitu ya. Repot nih. Ya, gimana Rang? Oke, apa? hmm, Kalau aku sih paling suka nyemplungin langsung gitu ya. Jadi kalau ada tim gitu ya, apa? Aduh, di awal-awal tuh kayaknya menyiapkan training yang terstruktur gitu ya, itu waktunya pasti panjang gitu, menyita waktu. Kenapa nggak langsung cemplungin aja gitu? Udah jadi cemplungin aja langsung ke dalam pekerjaan, dilibatkan di satu project gitu, lalu kemudian ya proses belajarnya terjadi di sana gitu. Dia jadi lebih kenal misalnya dengan tools yang dipakai, dia jadi lebih ngerti cycle pekerjaannya gimana, jadi tahu stakeholders yang perlu diajak diskusi itu siapa gitu. Jadi kayaknya langsung nyemplung tuh jadi lebih mudah gitu ya buat secara learning tuh lebih oke malah. Dan yang aku pahami tren di HR juga kayak gitu, udah lebih ke 70-20-10 itu kan, yang 70% tuh praktik langsung gitu. Pengembangan dirinya lewat praktik langsung. Makanya kemudian ada on job training, magang itu juga jadi laku banget gitu karena memang udah langsung aja ngerjain. Yang kedua itu si 20% social learning, belajar dari teman, dari peers gitu, dari mentor yang dihadirkan oleh perusahaan misalnya. Dari kita ngobrol kayak gini itu juga bagian dari social learning, itu yang kemudian juga bagus. Baru kemudian memang yang 10% yang lebih klasikal gitu. Tetapi klasikal ini walaupun semua 10% memang jadi penting, gimana kita bisa relevan dengan si 70% tadi yang praktik itu. Kalau misalnya tadi pengetahuan dasarnya nggak punya gitu, pengetahuan dasar tentang K3 nggak punya gitu ya, tiba-tiba kemudian dia dicemplungin langsung di project penyusunan SOP K3 gitu misalnya, dia kan pasti juga jadi akan tergagap-gagap gitu. Nah, cuma secara waktu ini yang kemudian juga perlu dipikirkan si 70-20-10 itu gitu. Jadi kelas klasikal itu oke, bagus untuk fondasi, tapi habis itu langsung perlu dikuatkan dengan praktik langsungnya itu tuh, menurutku yang kemudian jadi instilling knowledge-nya dia. Iya, agree. Nah, sekarang sebaliknya deh. Kamu bisa kasih saran nggak soal apa sih hacknya buat perusahaan atau HR, divisi HR gitu ya, dalam mengembangkan soft skill. Kalau tadi kan kalau hard skill kamu cemplungin aja gitu kan, belajar langsung gitu. Nah kalau soft skill gimana nih hacknya? Cara-cara yang nggak mainstreamnya seperti apa? Cara-cara yang gak mainstreamnya. Yang pertama, jagain dari depannya, jagain dari pas rekrutmennya.
Hmm. Jadi emang dari awalnya emang perlu cari yang kalau di perusahaan kan pasti ada value ya yang ngejagain. Mungkin itu sedikit banyak ngasih gambaran atau ngasih direction tentang soft skill seperti apa yang perlu dimiliki gitu. Jadi kalau misalnya ambil contoh, aku pernah dengar dari teman yang pernah kerja di Astra, dia dua aja yang dikembangin, yang jadi fokus value-nya Astra, continuous improvement sama customer oriented gitu. Nah, dengan dua value ini kan lebih kebayang ya kira-kira soft skills yang perlu dimiliki oleh si tiap karyawan tuh yang kayak gimana. Kalau continuous improvement berarti dia perlu seorang yang inovatif, perlu deliberately dia mendalami suatu hal lalu kemudian datang dengan satu konsep perbaikan tertentu kayak gitu. Kalau dia customer oriented berarti dia harusnya punya komunikasi yang oke gitu ya. Punya perspektif atau sikap melayani yang bagus dan seterusnya. Jadi menurutku kalau tadi gimana mengembangkan soft skills, yang pertama tiap perusahaan perlu punya jangkarnya dulu sih, value-nya apa, value-nya si perusahaan ini. Nah, ini yang kemudian jadi jangkarnya untuk diturunkan nanti profil soft skills yang oke, yang ideal di perusahaan ini tuh yang seperti apa gitu. Nah, itu yang kemudian nanti paling nggak kita udah bisa mendefinisikan dulu tuh, menurutku udah langkah besar 50% pertamanya tuh. Mau apa value atau soft skills apa yang perlu dikembangin, itu kayaknya jadi yang pertama tuh. Setelahnya ya apresiasi kalau orang-orang melakukan value tersebut gitu ya, mengulang value itu ketika ada acara-acara tertentu gitu ya. Kalau dulu di Mapan misalnya atau di karirmu saat ini, value-value-nya sering disebut ketika misalnya thank you ya, misalnya ada waktu itu ada apa, ngasih coklat gitu ya misalnya, oke, gue mau mengucapkan terima kasih ke tim marketing karena kemarin dia udah ngebantu gue bla 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 apa gitu misalnya, dan menurut gue dengan ini dia udah melaksanakan value kita yang A gitu misalnya. Jadi kayak instilling terus akhirnya kan, si value itu terus diulang, orang yang melakukan hal itu diapresiasi gitu. Jadinya akan terus muncul, si value itu tetap hidup gitu. Itu yang kemudian ngedirect soft skills-nya orang-orang yang ada di dalam. Itu kali ya kalau menurutku. Ya, awesome. Nah, ini gini juga. Jadi kalau katanya interview di Google dan Apple itu disebut-sebut yang paling sulit di dunia. Nah, saya kalau saya baca-baca di internet yang katanya bocoran, katanya sih itu bocoran, interview di Google dan Apple gitu. Nah, kalau saya lihat dari pertanyaannya, itu yang pertanyaannya susah dan aneh-aneh. Dan semuanya itu tentang soft skill ya, terutama tentang problem solving dan segala macam. Problem solving. Iya, soal creativity dan segala macam. Dan saya nggak menemukan soal pertanyaan soal hard skill di situ. Mungkin aja dia ada sesi yang lain ya untuk assessment hard skill. Nah, tapi kalau saya lihat tadi itu pertanyaan-pertanyaan interview yang disebut yang paling sulit itu, dan semua tentang soft skill. Menurut Anda kenapa gitu? Kok yang dia tekankan tuh benar-benar soft skill-nya di Google dan Apple? Again, menurutku karena yang tadi ya, jadi karena mengebangunnya lama gitu, butuh waktu yang nggak pendek, jadi ya pilihan paling rasional buat perusahaan adalah ambil yang udah mateng gitu kan. Daripada gue ngebangun lama gitu ya, lebih banyak waktu yang diperlukan, mendingan ambil yang paling nggak modal dasarnya dia udah punya gitu, soft skills-nya udah paling nggak jelek-jelek banget, tapi bisa dikembangin gitu, udah cukup jadi modal. Again karena lamanya itu sih menurutku, karena secara waktu nggak bisa cepat ya ngebangun soft skills itu. Iya. Nah, ini nih,
kalau kita bicara soal KPI atau job scorecard untuk mengukur performance seorang talent dalam tim kita, itu kan semuanya kuantitatif ya, baik KPI maupun scorecard. Nah, kalau menurut kamu apakah kuantitatif tersebut itu lebih banyak menilai hard skill-nya atau soft skill-nya? Atau pernah gini, bagaimana sih mengukur secara kuantitatif untuk KPI dan job scorecard buat talent kita yang akan menilai soft skill? Oke. Jadi gimana mengkuantifikasi soft skills-nya gitu ya? Iya. Kalau pengalaman di HR yang ditarik again karena soft skills kan mungkin juga banyak gitu ya, ya banyak dan beragam untuk tiap posisi kayak gitu. Cuma kita kan juga mungkin perlu memilah akhirnya mana yang perlu kita ukur dan yang itu kemudian jadi patokannya, jadi jangkarnya. Akhirnya menurutku value perusahaan, culture fitness itu yang penting untuk diukur. Jadi nggak cuma capaian sifatnya kuantitatif dari goal setting yang udah di set gitu, tetapi juga gimana dia menghidupkan atau menjalankannya dengan value perusahaan mencapai angka 10 juta gitu ya. Tapi mungkin caranya berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin ekstrimnya aja, misalnya mengabaikan value tertentu gitu, misalnya dia korup atau dia melakukan hal curang dan lainnya gitu ya. Tapi ada juga yang dia fokus dengan cara-cara yang tepat gitu. Nah, yang jadi jangkarnya akhirnya value si perusahaan sih. Jadi menurutku value perusahaan tuh yang akan jadi jangkarnya untuk si soft skills dan culture fitness di perusahaan. Oke, aku juga jadi punya pertanyaan gitu ya ke Pak CEO nih. Ayo kita bayangkan di luar gitu banyak yang mungkin mendengar alumni SMK, mahasiswa gitu ya yang dikit lagi akan lulus gitu, dan dia pengen join di Academy, pengen join the cause gitu ya. Hard skill atau soft skill yang bakal lo kejar? Jawabannya soft skill, yang itu direfleksikan lewat value ya. Jadi kita memastikan bahwa teman-teman yang akan bergabung. Jadi kalau kami di sini selalu menyebutnya, kami sangat jarang menyebut kami ini perusahaan gitu. Kami menyebutnya kelompok gitu ya. Kelompok. Ya, kelompok atau mungkin suku gitu. Dan kebetulan saya jadi kepala sukunya gitu. Jadi siapa nih yang mau masuk ke suku ini gitu. Suku Indian gitu ya. Dalam bayangan saya itu begitu. Nah, kalau mau bergabung ke dalam tribe ini, pertama yang kita ekspektasikan adalah punya core value yang sama. Kita punya core value yang kita singkat dengan BRAVE. Jadi BRAVE itu singkatan dari B itu bold atau berani, resilient itu tangguh ya, tangguh, gigih. A itu autonomous, jadi mandiri. V itu velocity, kecepatan, cepat. E-nya itu empathy. Jadi jadi setiap hiring kita akan menilai masing-masing komponen itu. Jadi seperti itu. Misalnya kita akan melihat kita memiliki parameter yang lewat pertanyaan untuk mengukur misalnya boldness-nya dia gimana. Gitu. Jadi kalau kita di sini kan menganggap setiap organisasi inovasi atau perusahaan teknologi itu jantungnya adalah inovasi, dan dalam inovasi itu mengandung ketidakpastian tinggi
itu, sehingga diperlukan keberanian untuk selalu mencoba, untuk menerima kegagalan segala macam. Tapi kalau nggak berani, ya gimana kita mau berinovasi gitu. Kita nggak bisa kemana-mana kalau kita nggak berani. Itu juga. Kemudian resilient, dia harus gigih ya, karena kita bukan perusahaan yang mapan ya, kita harus bekerja extra mile gitu. Ya, kalau ingin pekerjaan yang mapan dan stabil, ya mungkin tempatnya ada sendiri ya. Itu tidak salah gitu ya kan. Itu tidak salah. Tapi setiap orang ada tempatnya. Gitu. Autonomous, dia bisa dia mandiri, dia tidak sangat dependen pada orang lain. Kemudian velocity cepat. Nah, ini juga penting ya. Karena buat kita runway terbatas ya. Runway terbatas, kemudian ada kompetisi di luar di mana pemain lain tidak diam, kemudian ya waktu juga terbatas, momentum terbatas. Kita harus melakukan sesuatu dengan cepat, mendapatkan faktanya yang ada di balik itu, ini benar apa salah, dan kita harus mengetahui itu dengan sangat cepat. Kemudian ya empati, punya kasih sayang sesamanya, terutama ke pengguna kita, ke bisnis partner kita, ke satu tim kita dan segala. Kalau sayang ke founder mah belakangan. Nggak penting ya. Jadi yang kita lihat apapun levelnya mereka gitu loh, kita hiring. Yang kita ukur pertama kesamaan core value, kita punya sama nggak sih? Gila, ini penting banget sih nih buat yang pengen job tentang akademi, penting banget ini. Barusan resepnya kebuka loh. Pasti Jadi kecil lah. penting banget tuh Gitu. buat menguasai si Brave-nya itu. Iya. Kayaknya kita udah selesai ya. Ada pertanyaan lain? Dan I'm done. Oke. Ya Rangga, makasih banyak gitu atas ngobrol-ngobrolnya. Senang sekali bisa dapat tamu kayak kamu gitu. Seorang chief gitu ya, masih muda gitu. Kemudian pengalamannya panjang. Oke. Dan saya pribadi, teman-teman di Akademi, dan saya harapkan dari teman-teman yang menyaksikan tayangan kita ini bisa mendapatkan insight yang sangat berharga dari kamu, yang bisa membantu mereka untuk mengembangkan potensi diri dan kemudian potensi yang ada di dalam kelompoknya. Jadi seperti itu. Makasih banyak, sekali lagi sebuah kehormatan ya, Rangga. Thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Iya, salam buat teman-teman di karirmu dan sekolahmu. Siap. Thank you banget. Terima kasih banyak ya sudah bersedia ngobrol dengan kami di sini dan memberikan insight yang begitu luar biasa. Saya pikir sangat banyak nilai berharga yang bisa didapatkan oleh Akademi dan para audiens podcast ini dari pandangan-pandangan kamu tadi. Kehormatan besar bagi Level Up dan Akademi dengan hadirnya kamu di sini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan Level Up. Level Up akan kembali tayang dengan menghadirkan guest yang inspiratif dan luar biasa on the next episode of our podcast. Pasti bisa.